Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita curahan nikmat-Nya, nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan, kemampuan, serta nikmat hidayah kepada tauhid dan sunnah, dan juga nikmat hidayah berupa kemauan dan kemampuan untuk bisa melaksanakan ketaatan dan kewajiban, termasuk kewajiban thalabul ilmi, mengkaji, memahami agama Allah ini. Dan kita berharap semoga Allah Ta'ala terus menyempurnakan nikmat-Nya atas kita, terutama nikmat petunjuk, sehingga kita bisa semakin baik di dalam mengikuti agama Allah ini, baik secara zahir maupun batin. Dan harapan kita mudah-mudahan sewaktu-waktu ajal menjemput kita, kondisi kita lagi bagus-bagusnya di atas Islam, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah dan di akhirat termasuk hamba yang terhindar dari siksaan dan bisa berkumpul di surga Allah Ta'ala yang penuh kenikmatan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, termasuk usaha bagi kita untuk mempersiapkan jawaban ketika kita nanti ditanya tentang Tuhan kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kita berusaha mengilmui ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Ta'ala, agar di dalam hati kita memiliki keyakinan yang benar tentang Allah Ta'ala, dan tumbuh di dalam hati amalan-amalan yang benar, amalan yang dicintai Allah Ta'ala terhadap Dia, termasuk cinta kepadanya, takut kepadanya, penuh harap hanya kepadanya, dan juga pengagungan dan peluhuran kepada Dia, dan juga rasa atau merasa hina diri di hadapan kemuliaan dan keagungannya, serta tawakal kepadanya, memasrahkan semua urusan kepadanya, dan juga berbagai amalan hati yang Allah cintai dan Allah perintahkan. Mudah-mudahan amalan-amalan yang merupakan ibadah batin yang besar itu benar-benar tumbuh dengan benar kepada Allah yang maha benar, sehingga kita dinilai oleh Allah Ta'ala sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang benar-benar tahu diri sebagai hamba, benar-benar menghamba dengan baik kepada Tuhannya, dan selalu berbaik sangka kepadanya, dan kita bisa mati di atas husnudzon kepada Allah Ta'ala, sebagaimana pesan Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah berpesan fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, maka Rasulullah menjelaskan mati dalam keadaan Islam itu bagaimana, yakni mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala,
sebagaimana sabda Nabi tadi. Karena itu dengan terus mengilmui ilmu mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, dan mengenali kebaikan-kebaikannya yang luar biasa, yang tak terbatasi dan tak terhingga, diharapkan kita benar-benar memiliki amalan hati yang benar kepada Dia dan keyakinan yang benar terhadap Dia, tentang Dia, dan itulah merupakan bekal yang terbaik yang bisa kita bawa nantinya menghadap Allah Ta'ala, yakni membawa hati yang benar-benar salim, selamat dari segala keyakinan yang salah, terutama keyakinan perihal Allah Ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena pada hari kiamat nanti, di hari akhirat, itu hari di mana tidaklah bermanfaat yang namanya harta dan anak keturunan, kecuali bagi orang yang menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang bersih, selamat dari segala kesyirikan, dari segala keyakinan-keyakinan takhayul khurafat dan berbagai keyakinan yang salah tentang Allah Ta'ala dan tentang hal-hal gaib yang berkaitan dengan rukun iman yang 6 dan juga hal-hal yang dikhabarkan Allah dan Rasulnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji dua nama Allah Ta'ala, Al-Mannan dan Al-Wasi'. Maka malam ini kita lanjutkan, kita akan kaji nama Allah Ta'ala Ar-Razzaqu dan Ar-Raziqu. Ar-Razzaqu dan Ar-Raziqu. Ar-Razzaq artinya yang banyak memberi rezeki, yang banyak memberi rezeki, yang terus-menerus memberi rezeki. Ar-Raziq artinya sang pemberi rezeki. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 114, yakni mengajarkan atau menghabarkan tentang doa yang dilantunkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rezeki ya Allah, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan Allah juga mengatakan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki yang banyak memberi rezeki atau yang selalu memberi rezeki, yang dia itu memiliki kekuatan yang sangat kokoh, memiliki kekuatan yang sangat kokoh, sangat dahsyat, sehingga apapun yang Allah kehendaki tidak akan ada yang menolak atau tidak ada yang bisa menolak apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Nama Allah Ar-Razzaq dalam ayat ini digabung dengan sifat Dia yang maha kuat, dan ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu benar-benar sangat menguasai rezeki ini, di mana apapun yang Dia berikan berupa rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki, tidak ada yang mampu untuk menghalangi pemberian Allah itu. Sehingga kita nggak perlu khawatir ada orang lain yang membendung rezeki kita atau berusaha mencegah rezeki pemberian Allah untuk kita. Nggak usah khawatir. Rezeki kita nggak akan ada yang bisa nyerobot, karena Allah maha kuat dan Dia maha memberi rezeki. Ketika Allah kita mintai rezeki dan Dia mengabulkan, Dia memberikan, maka Dia itu maha kuat dalam memberi juga, sehingga tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Dia. Dan sebaliknya, apabila Allah tidak memberi, apabila Allah yang mencegah rezeki itu dari orang yang Allah kehendaki, maka tidak ada yang bisa memberi juga.
Karena itu di antara zikir yang menguatkan keyakinan ini yang diajarkan Nabi kita adalah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau berikan. Tidak ada yang bisa mencegah apapun yang kau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi apapun yang kau cegah. Dan sang pemilik kekayaannya itu tidak akan bisa menghalangi siksamu, yakni kalau engkau memberi siksa. Dari situ kita harus menguatkan selalu keyakinan bahwa Allah lah yang menguasai rizki, berupa rizki apapun hanya Dia yang menguasai dan hanya Dia yang bisa memberi. Seluruh apa yang kita butuhkan, baik yang dibutuhkan zahir kita, jasad kita maupun batin kita, yang itu kita butuhkan dan bermanfaat untuk kita, kalau Allah memberinya, itu namanya rizki. Rizki tidak hanya berupa duit, tidak hanya berupa harta. Apapun yang kita butuhkan, yang manfaat kalau itu kita dapatkan, maka kalau Allah memberikannya, memberikan kebutuhan kita itu namanya rizki. Itu namanya rizki. Dan hanya Dialah sang pemberi rizki. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Imam Al-Albani, disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq. Sesungguhnya Allah lah al-musa'ir, yang kuasa membuat harga, dalam artian yang kuasa untuk menjadikan harga-harga barang-barang kebutuhan manusia itu mahal apa murah. Dan Allah juga yang menggenggam segalanya termasuk rizki, dan juga Dia yang bisa membentangkan rizki, meluaskan rizki, dan Dialah Ar-Razik, satu-satunya sang pemberi rizki. Ayat-ayat dan hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Dan ayat serta hadis tadi juga menunjukkan bahwa di antara sifat perbuatan Allah, sifat fi'liyahnya Allah adalah rizq, memberi rizki, memberi rizki. Dan termasuk kewajiban bagi kita di dalam mengimani nama Allah ini adalah yakin bahwa rizki berupa apapun yang diterima oleh makhluk, maka hanya dari Allah bermula. Hanya dari Allah bermula. Karena yang bisa menciptakan dan mewujudkan rizki itu ya hanya Dia. Dan yang bisa memberi juga hanya Dia, dengan cara Dia, dengan cara yang Dia kehendaki, lewat siapa saja, melalui siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kaum pedagang saya yakin, terkhusus berkaitan dengan rizki berupa harta, itu bisa merasakan bahwa rizki itu tidak bisa kita rancang kemudian terjadi sesuai rancangan kita. Kadang-kadang dalam perdagangan atau dalam usaha, kayak sudah mau kita dapatkan, bahkan tinggal nunggu jam, rezeki itu seakan sudah di depan mata. Tapi ketika Allah Ta'ala ternyata berkehendak lain, tidak menghendaki,
bahwa itu untuk kita, ternyata juga tidak jadi kita dapatkan. Saya yakin kaum pedagang itu benar-benar merasakan hal itu dan sering membuktikan. Dan kadang-kadang sesuatu yang enggak disangka-sangka, kalau itu memang sudah jatah rezeki kita dan Allah menghendaki memberikannya untuk kita, maka ya sudah, dengan mudahnya rezeki itu datang. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah pernah menyebutkan bahwa rezeki untuk hamba itu seperti hamba dengan bayangannya sendiri. Kalau belum waktunya, walau dikejar juga enggak sampai. Coba kalau ketika kita ingin memegang bayangan kita bagian kepala ketika pagi, bayangan kita jauh di sana kepalanya di barat, kan begitu. Mau kita kejar ya tetap dia berlari. Tapi kalau sudah bagian kita, walau kita lari tetap mengikuti. Jadi seperti bayangan itu. Itulah rezeki. Sehingga orang beriman yang benar-benar beriman dan bertakwa sehingga menjadi kekasih Allah Ta'ala, maka memiliki sifat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka ini tidak dihantui ketakutan, tidak pula dihantui kecemasan, kekhawatiran, tidak pula dihantui oleh kesedihan. Kenapa? Apalagi hanya masalah rizki dunia, itu tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah itu maha benar dengan jaminannya bahwa wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wallahu ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini kecuali tanggungan Allah memberi rizki pada makhluk itu, dan dia itu tahu di mana tempat tinggalnya makhluk itu dan di mana gudang rizkinya, dan semuanya sudah ada dalam catatan yang jelas, yakni dalam catatan takdir. Bahkan rizki dari Allah Ta'ala itu tidak akan habis untuk kita kecuali jatah umur kita sudah habis. Selama jatah umur itu masih, maka rizki juga masih. Dan tidak akan seseorang itu mati sementara jatah rizkinya itu masih ada. Tidak akan. Jadi semuanya sudah Allah atur dan Allah tetapkan dan tidak akan meleset sama sekali. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kembali kepada nama Allah Ta'ala Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Berkata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, arti bahwa Allah itu Ar-Razik, Ar-Razzaq, huwal mutakaffilu birrizqil qa'im ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha wasi'al khalqa kullahum rizquhu wa rahmatuhu. Bahwa Allah lah yang menjamin rizki yang setiap jiwa itu bisa tegak hidup dengan baik, dengan normal, karena mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Jadi seluruh rezeki yang berupa kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan untuk normalnya kehidupan seorang hamba, maka Allah telah menjaminnya. Allah telah menjaminnya. Dan rezeki dari Allah dan kasih sayangnya itu mencakup seluruh makhluk, mencakup makhluk semuanya. Itu arti Allah itu Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Kemudian warizquhul ibadihi naw'an. Rizki Allah kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Rizqun am
rizki yang umum, syamilal birra wal fajira, mencakup orang baik dan mencakup orang jahat, wal awwalin wal akhirin, mencakup orang dahulu maupun orang akhir zaman, wa huwa rizqul abdan, yaitu rizki untuk badan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya. Ini rizki umum, maka yang bisa memberi itu semua juga Allah, karena dialah satu-satunya Ar-Raziq, Ar-Razak. Sedangkan rizki Allah untuk hamba yang kedua adalah rizkun khas, rizki yang khusus, wa huwa rizqul qulub wa taghdhiyatuha bil ilmi wal iman. Rizki yang khusus, yakni rizkinya hati dan suplemen hati yang dibutuhkan oleh hati, berupa ilmu yang manfaat, berupa iman, berupa hidayah untuk hati, untuk mau dengan syariat Allah Ta'ala, untuk ridha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala, dan juga rizki halal alladhi yu'inu ala salahiddin, yang bisa digunakan memudahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik menurut agama Allah. Wa hadha khasun bil mu'minin ala maratibih minhu, dan ini khusus, rezeki yang khusus ini khusus juga untuk orang-orang beriman. Untuk orang beriman yang peduli halal haram tentunya, untuk orang beriman yang yakin bahwa Allah Ta'ala satu-satunya pemberi rezeki, sehingga dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuh, seberapa seorang hamba yang beriman itu diberi rezeki yang khusus ini, termasuk rezeki berupa hidayah taufik untuk hatinya, untuk menumbuhkan imannya. Karena orang beriman dalam iman juga bertingkat-tingkat. Bahkan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau ditimbang dibandingkan imannya seluruh umat Islam, ditimbang juga, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau mimpi diperlihatkan imannya Abu Bakar ditimbang dan imannya umat Islam seluruhnya ditimbang, ternyata lebih berat imannya Abu Bakar. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Nah, seberapa seorang mendapatkan rizki iman? Ini sesuai apa yang ditetapkan oleh sifat hikmahnya Allah Ta'ala dan kasih sayangnya. Karena kalau dia memberi kebaikan, itu murni kebaikan dan kemurahannya. Tapi kalau dia tidak memberi, atau bahkan memberi hal yang bagi hamba itu buruk, meskipun dalam memberi Allah itu tidak berbuat buruk, itu murni karena keadilannya dan perbuatan adil, sikap adil, sifat adil itu juga baik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Selanjutnya, min atharil iman bihadanil ismain al-karimain, termasuk pengaruhnya iman kepada dua nama Allah yang mulia ini, yakni Ar-Raziq dan Ar-Razzaq. Yang pertama, ifradullahi ta'ala bil ibadah wal inkhila' minasyirki bijawi amna'ih wa ashkalih, yakni menyendirikan Allah Ta'ala dengan ibadah, menyendirikan Allah Ta'ala dengan ibadah dan mencabut diri
dari segala syirik dengan berbagai jenis syirik dan bentuk syirik. Kenapa? Li'anna khaliqal khalq warraziq lahum huwal mustahiqqu lil ibadah wahdahu la syarikalah. Karena yang menciptakan seluruh makhluk dan yang bisa memberi rizki kepada seluruh makhluk, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi oleh makhluk. Hanya dia sendiri, tiada sekutu baginya, yang berhak disembah oleh semua makhluknya. Setinggi apapun kedudukan seorang makhluk, setinggi apapun derajat seorang malaikat, setinggi apapun derajat seorang nabi rasul, karena mereka itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, dan setiap makhluk itu marzuk, diberi rizki. Bukan razik pemberi rizki, yang memberi rizki hanya Allah. Maka namanya makhluk, setinggi apapun derajatnya, tidak berhak disembah. Makhluk itu haknya adalah menjadi abid yang beribadah kepada penciptanya dan pemberi rizkinya, bukan ma'bud, bukan yang disembah. Dan namanya makhluk itu lemah. Bahkan Nabi Rasul tertinggi derajatnya di sisi Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah juga lemah. Ketika tidak diberi oleh Allah juga tidak mendapatkan. Ketika Allah memberi baru mendapatkan. Ketika diberi musibah juga tidak bisa menghilangkan musibah dari diri beliau sendiri, apalagi dari orang lain. Allah katakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Kalau Allah menghendaki menimpakan kepadamu Muhammad suatu keburukan atau musibah yang buruk, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya darimu kecuali Allah sendiri. Wa yamsaskallahu bidurrin, jika Allah mengenakan kepadamu, menimpakan padamu Muhammad itu suatu mudarat, suatu bahaya, suatu musibah, maka tidak ada yang bisa menghilangkan darimu kecuali Allah sendiri. Fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin, tapi kalau Allah menghendaki untukmu suatu kebaikan, maka fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolak karunia Allah, pemberian Allah. Yusibuh bima yasha'u min ibadih, Allah itu mengenakan baik mudarat ataupun manfaat kepada siapa yang Dia kehendaki sendiri. Itulah tauhid. Ya. Sehingga ketika Allah Ta'ala menegur kita dengan memberi musibah, termasuk memberi teguran atas kesombongan manusia dengan virus corona, tidak layak bagi manusia tetap menyombongkan diri dan melawan dan merasa mampu melawan Allah dengan tegurannya ini, dan merasa kuasa dan mampu untuk menghilangkan dan mengangkat musibah ini. Walau bersama-sama kita enggak kuat, apalagi untuk menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Tidak ada istilahnya bersama kita kuat. Karena itu kita dilarang bersama-sama ngumpul, ya kan? Suruh bercerai-berai, jaga jarak. Jadi istilah lawan COVID,
kita lawan COVID itu digantilah ya. Nggak usah diungkapkan, walau saya yakin orang yang mengatakannya itu hatinya sebenarnya juga merasa lemah dan tidak mungkin melawan, tapi ungkapan itu juga ada nilainya, ada perhitungannya. Walau hati tidak meyakini dan tidak sombong, tapi ucapan ini juga perlu diperbaiki, jangan ngomong yang salah. Fir'aun saja ketika diuji dengan kutu, banjir kutu, itu aja dia merendah, tidak berani mengatakan kutu-kutu yang ditimpakan kepada kami akan kami lawan. Tidak berani ngomong gitu. Dia pun merendah, merasa lemah dan mengatakan kepada Nabi Musa, hai Musa, berdoalah kau kepada Tuhanmu agar menghilangkan musibah ini dari kami. Kalau Allah menghilangkan ini dari kami, kami akan percaya padamu, atau kami akan lepaskan Bani Israel untukmu, tidak lagi kami perbudak. Masa kita tetap aja enggak tahu diri bahwa kita ini lemah ya? Hanya Allah yang bisa mengangkat musibah ini, hanya Allah yang bisa melindungi kita dari segala yang bermudarat, dan hanya Allah yang bisa memberi kita manfaat. An-nafi' dan ad-dar itu hanya Allah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kalau ada orang mengatakan setelah meyakini bahwa musibah itu dari Allah Ta'ala sebagai bentuk teguran, bahkan la yanzilul bala illa bidambin wala yurfa'u illa bitaubah, tidaklah turun bala kecuali karena dosa, dan tidaklah diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Maka akankah orang beriman ketika bala datang sebagai bentuk teguran dari Allah Ta'ala atas dosa-dosa hamba dan kesombongan hamba, kemudian hamba malah bukan lari kepada Allah tapi lari kepada makhluk? Akankah orang beriman itu mengandalkan makhluk ketika ada musibah dan tidak lagi mengandalkan Allah Ta'ala? Orang-orang musyrik jahiliyah saja ketika dapat musibah, mereka ini meninggalkan sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah, dan mereka berdoa, memohon dan bergantung serta mendekat hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, fa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin falamma najah minal barri idahum yusyrikun. Termasuk ketika diuji dengan berbagai musibah seperti paceklik karena lama enggak hujan dan sebagainya, mereka tahu bahwa yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Sehingga ketika mereka mendapati musibah, mereka itu meninggalkan apa yang mereka biasa mintai selain Allah dan mereka meminta hanya kepada Allah. Sebagaimana ketika naik perahu diterpa ombak badai, fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka naik perahu diterpa ombak badai, maka da'allah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa dan beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Meskipun falamma najah minal barri idahum yusyrikun, ketika Allah sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah, berbuat syirik lagi. Tapi kenapa masih ada juga saat ini orang-orang yang sudah setahun atau hampir setahun ditegur dengan musibah, masih juga mengandalkan selain Allah Ta'ala, yang mengagungkan malaikat Jibril, Ruhul Kudus, masih mengatakan akan aku lawan, ku hadapi dan ku padamkan
wabah ini dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril, yang mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, masih mengatakan, akan kuhadapi dan kupadamkan wabah ini dengan Isa al-Masih. Ada juga yang mengandalkan orang soleh atau nabi dan orang-orang soleh atau keluarga nabi. Aku memiliki 5 orang istimewa yang akan kugunakan untuk memadamkan wabah yang panas ini, yaitu Rasulullah al-Mustafa dan Ali bin Abi Thalib al-Murtada dan putra keduanya yakni Hasan dan Husain dan Fatimah putri Rasulullah. Ini kira-kira pantas enggak? Saya tidak mengatakan, tidak menghukumi apa-apa kalimat ini, tapi kira-kira dengan kacamata tauhid, layakkah kita mengatakan perkataan ketika Allah menegur kita karena dosa-dosa kita dengan suatu musibah, dengan wabah, terus kita katakan, akan saya hadapi, akan saya padamkan wabah ini dengan 5 orang istimewa kami, yakni Al-Mustafa wal Murtada, Hasan, Husain wa ibnahuma, yakni dan Fatimah. Silahkan dipikir sendiri, ya, silahkan dipikir sendiri. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, tujuan Allah memberi musibah, tidak memberi rizki, termasuk rizki kesehatan, menyempitkan rizki. Karena dengan pandemi banyak usahawan yang jatuh gulung tikar, banyak orang-orang yang ekonominya jatuh, bahkan ekonomi secara makro suatu negeri ya menjadi terpuruk, hutang menjadi banyak dan sebagainya. Ini semua adalah sebenarnya teguran dari Allah Ta'ala agar manusia sadar bahwa manusia ini lemah, bahwa manusia ini fakir kepada Allah. Allah lah yang kaya, wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah lah yang maha kaya, sedangkan kalian semua itu fakir, membutuhkan Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa memakmurkan, hanya Allah yang bisa memberi rezeki berupa apapun. Hanya Allah, sebagaimana hanya Allah yang bisa memberi musibah dan yang mengangkat musibah. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk sadar siapa kita. Kok berani mengatakan akan saya padamkan? Karena arti utfi'u biha, aku akan padamkan. Siapa kita kok bilang aku akan padamkan wabah? Ya. Siapa Anda kok bilang aku menghadapi musibah dari Allah dan ujian dari Allah dan teguran dari Allah ini? Bagaimana Anda memadamkannya? Ya. Terus alat memadamkannya apa? Ternyata 5 orang yang semuanya sudah wafat. Saya mengungkapkan ini karena peduli, karena kasih sayang kepada sama kaum muslimin. Janganlah kita mau diajak dengan sesuatu amalan yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya enggak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tujuan Allah memberi musibah itu adalah la'allahum yatadarra'un, agar manusia itu mau tadarru', merendah, membersihkan diri dari segala kesombongan, kemudian mendekat kepada Allah dan merasa hanya kepada Allah butuhnya, merasa membutuhkan Allah dan bergantung hanya kepada Allah dan berharap hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya, dan mau banyak istighfar dan inabah, kembali ke jalannya. Itu tujuannya.
Karena itu Allah juga mengatakan falola idza asabathum falola idja'ahum ba'suna tadarru'u, kenapa tidak ketika datang kepada mereka mara bahaya dari kami atau musibah dari kami itu mereka kok tidak tadarru', merendahkan diri. Walakin qasat qulubuhum, akan tapi memang hati mereka keras, itu kata Allah. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, kembali kepada nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Razik. Allah Ta'ala sering menghabarkan tentang hak Dia sebagai satu-satunya yang diibadah, yang disembah. Itu karena Dia sendirilah yang memberi rezeki. Setelah Dia mencipta seluruh makhluk, Dialah yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Karena itu hanya Dia yang berhak disembah. Dia yang menurunkan hujan, yang itu adalah di antara cara Dia memberi rezeki, karena air itu sangat rezeki yang paling kita butuhkan. Dan Dia menumbuhkan semua tanaman, yang itu juga sumber rezeki kita, dan hanya Dia yang bisa menumbuhkan. Dia tumbuhkan dengan air itu. Dan Allah mengatakan dalam ayat pertama dalam Quran yang berisi perintah untuk manusia, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bisa bertakwa dengan ibadah kepada Allah itu, yang Dia itu telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan sehingga mudah dihuni dan mudah melakukan perjalanan di bumi itu, dan juga telah menurunkan dari atas itu untuk kalian air rezeki utama. Kemudian juga dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Maka karena hanya Allah yang mencipta kalian, mencipta orang sebelum kalian, dan yang memberikan rezeki kepada kalian, maka fala taj'alu lillahi andada, jangan sampai kalian menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dan kalian padahal kalian itu tahu bahwa Allah lah satu-satunya pencipta dan satu-satunya pemberi rizki. Dan masih banyak sekali ayat dalam Quran yang menggandengkan antara tauhid uluhiyah dengan rububiyah. Kenapa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, disembah? Karena hanya Dialah satu-satunya pencipta dan pemberi rizki. Karena itu di antara pengaruh iman kepada nama Allah Ar-Razik, Ar-Razzaq adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam ibadah, menjauhi semua syirik, termasuk syirik dalam ibadah. Baik, ini Isya, adzan dulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah. Tafadhal. Kita lanjutkan. Tsaniyan, yang kedua, innal yaqina bi annahu subhanahu al-mutafarridu bi rizqi ibadihi al-mutakaffil bi aqwatihim yuthmiru tuma'nina fil qalbi was sakinah wa adam al-hala' wal khawf 'ala rizq wat tawakkul as-shadiq 'ala Allah azza wa jalla. Sesungguhnya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi rizki kepada seluruh hambanya,
yang menjamin kebutuhan pokok seluruh hambanya, maka keyakinan seperti itu akan membuahkan ketenangan di hati, ketentraman, serta tidak gundah dan tidak cemas perihal rizki. Kenapa harus cemas akan rizki, apalagi berupa kebutuhan hidup? Lawang Allah Ta'ala yang maha benar dan tidak akan menyelisih janji sudah menjamin. Kenapa harus takut? Ya. Dan juga keyakinan bahwa Allah yang menjamin rizki setiap makhluk dan satu-satunya yang bisa memberi rizki, maka akan membuahkan tawakal yang benar kepada Allah Ta'ala. Kama yuaddi ila tarkil asbabil muharramah fi talabi rizq wa adamil khawf minal makhluk fi qata'ir rizq. Sebagaimana keyakinan itu juga akan mengantarkan seorang hamba untuk meninggalkan usaha-usaha yang diharamkan dalam mencari rizki. Jadi seorang hamba yang beriman bahwa Allah lah Ar-Razik dan Ar-Razzaq dan sudah menjamin rizki setiap makhluk, maka dia akan dengan ringan meninggalkan semua usaha yang haram dalam usaha mencari rizki. Karena dengan usaha-usaha yang diharamkan tidak akan menambah jatah rizki, justru akan mengurangi jatah yang halal. Setiap kita ini sudah dijatah dengan ukuran jatah yang halal. Kalau kita ini menambah dengan yang haram, justru jatah yang halal itu akan berkurang, karena jatah rezeki kita itu tetap. Dan sebenarnya hakikat rezeki untuk kita itu adalah apa yang sudah kita makan. Kalau masih di piring ini belum tentu jatah rezeki kita. Bahkan yang masih di tangan belum kita masukkan ke mulut, ini kadang-kadang juga jatuh dan tidak jadi rezeki kita. Ya. Bahkan air yang sudah kita tuangkan di mulut kadang-kadang karena kesedak atau keselak, ya, ini keluar lagi tumpah, alias tidak menjadi jatah rezeki kita. Jadi apa yang sudah terkonsumsi itulah jatah rezeki kita, dan apa yang lagi kita pakai inilah jatah rezeki kita. Pakaian kita yang saat ini masih di rumah atau di mesin cuci itu saat ini tidak menjadi rezeki kita. Mobil yang lagi kita parkir saat ini tidak menjadi rezeki kita, ketika kita naiki itulah rezeki kita. Ya. Terus kalau orang sudah makannya cukup, dicukupi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, terus diberi kesehatan, terus diberi keamanan, terus apa lagi yang dibutuhkan? Ya. Kan tinggal untuk ibadah, tinggal mencari kenikmatan batin dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan dan mencari hiburan yang benar-benar menghibur jiwa dengan berzikir kepada Allah, dan dengan bayangan, menghibur diri dengan bayangan-bayangan yang indah, dengan membayangkan surga Allah. Meskipun tidak mungkin bisa membayangkan, karena seindah-indah apapun yang kita bayangkan, surga jauh lebih indah dan sebagainya.
apalagi yang dibutuhkan. Karena itu barang siapa yang diberi keamanan dan dicukupi kebutuhan pokoknya, maka seakan-akan dunia dengan seluruh isinya ini sudah diberikan padanya. Karena walau orang punya 100 mobil, yang dipakai juga satu, dan tidak mungkin juga kerasan di mobil terus, kan gitu. Kalau sudah naik mobil pengennya ya cepat nyampe, cepat keluar dari mobil, kan itu. Walau mobil mewah. Itulah manusia. Cuman kebaikan manusia itu yang dikejar adalah keinginan. Dan ketika dengan yang halal itu merasa enggak cukup, maka dia berusaha mencari tambahan walau melalui jalan yang haram. Padahal rezeki yang haram itu akan berbuah azab. Wong yang halal saja berbuah hisab. Dan ketika tidak disyukuri, maka akan menjadi beban. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dan keimanan bahwa Allah Ta'ala telah menjamin rizki, dan kalau dia memberi tidak ada yang bisa menghalangi. Ini akan menjadikan seorang hamba tidak takut kalau rizkinya diserobot atau dihalangi, dipotong oleh orang lain. Kita jualan, yang lain tahu-tahu ikut jualan dengan dagangan semisal dagangan kita di dekat kita. Banyak orang yang hatinya gerundel, nggak ridho. Ini datang pesaing baru ini, seakan merasa rezekinya terancam berkurang karena ada pesaing baru. Padahal kadang-kadang sudah ngaji lama, belum juga keimanan itu tertanam di hatinya, masih kalah dengan para pedagang buah yang kadang saking sregepnya itu sampai nggak sempat ngaji. Tapi keimanannya bahwa Allah yang membagi rizki kadang-kadang masih kalah, terbukti masih suka yakni gerundel ketika usahanya ada yang menyaingi. Jamaah sekalian, jatah rezeki kita nggak akan dimakan orang lain. Orang lain itu makan jatah rezekinya dia sendiri. Dan Allah itu maha kaya. Ketika kita merasa kurang, minta saja kepada Allah, maka Allah akan memberi, dan dia senang dimintai. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ma'rifatu dilalati ismihi subhanahu ar-razzaq ala asma'ihi subhanahu al-latiful hakimul qadirur rahim wa ghairiha minal asma'il husna. Mengenal apa yang ditunjukkan oleh nama Allah Ar-Razzaq ini, kita akan mengenal nama-nama Allah yang lain seperti Al-Latif yang maha lembut, Al-Hakim yang maha hikmah, Al-Qadir yang maha kuasa, Ar-Rahim yang maha pemurah. Dan selain itu dari nama-nama Allah yang terbaik. Kenapa? Karena innal mutakaffil bi arzaq jami'i khalqih la yumkin ayakuna illa qadiran muqtadiran ala kulli syai'. Karena zat yang menjamin rizki seluruh makhluk, zat yang menjamin rizki seluruh makhluknya, tidak mungkin kecuali dia juga maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kalau rizki Allah itu juga mencakup semua makhluk, termasuk
orang-orang kafir dan ahli maksiat sekalipun tetap dia beri rizki. Maka ini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah, bahwa dia benar-benar Rahman, benar-benar Rauf, memiliki sifat ra'fah dan rahmah, dan benar-benar dia itu latif, maha lembut dan luas rahmatnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha lembut kepada semua hambanya. Yarzuqu man yasha', dia memberi rizki, yakni di antara bukti kelembutan dia adalah dia memberi rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian wa huwal qawiyyul aziz, dia itu maha kuat lagi maha perkasa, sehingga apapun yang dia kehendaki olehnya maka pasti terjadi, dan tidak ada yang bisa menghalangi karena dia maha perkasa, dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Adapun penunjukan nama Ar-Razzaq atas nama Allah Al-Hakim, ini jelas dari tingkatan perbedaan rizki yang Allah berikan kepada para hamba, di mana berdasarkan sifat hikmahnya Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah, Allah menjadikan sebagian hambanya itu kaya dengan rizki, dan ada yang miskin atau fakir dengan rizki. Ya. Dan di antara hamba ada yang sedang-sedang antara kaya dan miskin. Ini semuanya karena Allah maha hikmah. Karena hikmah di balik perbedaan ukuran rizki yang Allah berikan, itu ada hikmah yang luar biasa yang Allah sukai. Kalau semua orang dijadikan kaya, manusia ini malah susah. Semuanya punya duit melimpah, semuanya nggak butuh duit, akhirnya nggak ada yang cari duit, akhirnya nyuruh orang diiming-imingi duit, enggak lah, duit saya masih banyak, kan itu. Jadi susah. Akhirnya orang banyak duit pun mau bangun rumah bangun sendiri, mau apa-apa malah ditandangi sendiri, kan itu. Ya. Jadi akhirnya cari jasa itu susah. Karena itu Allah Ta'ala memberikan rezeki dengan takaran yang tidak sama, ini karena hikmah yang sangat besar dan Allah sukai. Kemudian berikut yang kelima, al-mahabbatul azimah allati yuthmiruha hadzal ismul karim fi qulubi awliyaillah azza wa jalla wa asfiyaih. Tumbuh rasa cinta kalau kita mengimani Allah lah Ar-Razik, satu-satunya Ar-Razik, Ar-Razzaq, maka tumbuh dalam hati itu rasa cinta yang besar kepada Allah Ta'ala yang ditumbuhkan oleh nama ini. Di dalam hati para kekasih Allah dan orang-orang pilihan Allah pasti tumbuh rasa cintanya kepada Allah dengan kecintaan yang besar. Apalagi mengingat di mana Allah Ta'ala juga yang memberikan rizki yang paling besar dan paling manfaat untuk hamba-hamba Allah yang baik ini, yaitu rizki ilmu yang manfaat dan rizki iman, rizki amal saleh berupa kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh, dan rizki hidayah kepada segala kebaikan. Itulah rizki yang lebih berharga dari semua rizki dunia. Sehingga kalau kita mendapatkan petunjuk berupa ilmu yang manfaat, berupa kemauan dan kemampuan untuk beramal saleh, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah dan tumbuh cinta kita kepada Allah yang memberi itu semua. Kita enggak akan bisa beramal saleh
kecuali kalau Allah memberi rizki, kemauan dan kemampuan kepada kita. Jamaah sekalian, selanjutnya, inna a'zama mastujliba bihi rizqullah wal barakah fih taqwallah wa ta'atuh. Perlu diketahui bahwa seagung-agungnya wasilah untuk bisa mendatangkan rizki Allah dan mendatangkan barokah Allah dalam rizki adalah takwa kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Semakin kita bisa bertakwa kepada Allah dan semakin kita taat kepada Allah, maka akan semakin dimudahkan rizki untuk kita dan semakin diberkahi rizki itu untuk kita. Sehingga rizki yang diberkahi itu membuahkan barokah, yakni kathratul khair, kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak dan lestari. Dan itulah barokah dalam rizki. Manfaat yang banyak dan lestari dalam rizki. Bahkan rizki akan Allah mudahkan dan diberikan tanpa disangka-sangka, tanpa kita rencanakan Allah berikan. Bahkan kadang-kadang masih sekedar berkeinginan sudah didatangkan. Allah katakan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberi jalan keluar, solusi untuk semua masalahnya, dan Allah memberikan rizki padanya dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Rizki datang tanpa disangka, tanpa dirancang dan direncanakan. Kalau datang tanpa disangka berarti tanpa usaha sudah datang. Dikejar oleh rizki. Dan hal itu karena hamba yang bertakwa itu perhatian utamanya adalah akhirat. Akhirat. Karena akhirat di depan mata. Dan dunia hanya di tangan. Kecintaannya adalah kepada Allah dan kepada apa yang dijanjikan Allah di sisinya. Dan barang siapa yang keadaannya begitu, urusannya pasti dikumpulkan, tidak dibuat bercerai-berai, sehingga pikirannya fokus dan tidak kemana-mana. Dan hatinya menjadi tenang dan tentram, jiwanya tenang dan tentram. Dan dunianya pun datang padanya dalam keadaan tunduk padanya. Sebagaimana kata Nabi, man ja'ala al-akhirata hammahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu baina ainaihi wa atat ilahi dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat itu menjadi perhatian utamanya, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Dan Allah menjadikan kekayaannya itu di depan matanya. Alias begitu bangun tidur melek itu yang disaksikan dan dirasakan adalah kecukupan dari Allah. Kekayaan. Ya. Dan wa atat ilahi dunya wa hiya raghimah. Dunianya pun datang mencari dia, mendatangi dia dalam keadaan tunduk padanya. Tapi sebaliknya, wa man ja'ala dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa ma atat ilahi minad dunya illa ma qudiralah. Barang siapa menjadikan dunia itu perhatian utamanya, nyanyiannya dunia, 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 maka Allah mencerai-beraikan urusannya. Dan Allah menjadikan kefakirannya ada di depan matanya begitu bangun tidur. Urip kok sobek men, kok sorom men. Zaman kayak gini kok masih ada orang semalang ini. Kefakirannya begitu melek, yang dilihat adalah kekurangan, kemiskinan, kefakiran diri.
urusannya bercerai-berai, kefakirannya di depan mata, dan wa ma atat ilaihi minad dunya, tidaklah datang kepadanya dari dunia ini illa ma qudiralah, kecuali ya sebatas apa yang ditakdirkan untuknya saja. Tapi dia tidak merasakan dicukupi. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Wa ma dama anna ta'ah babun ila rizqi wal barakah fa innal aqsa sahih aidha. Selama ketaatan itu menjadi pintu rizki dan barokah dalam rizki, maka kemaksiatan itu tentu juga sebaliknya, menjadikan seorang itu sulit untuk mendapatkan jatah rizkinya. Repot sekedar untuk mendapatkan jatah rizki, harus banting tulang. Sebelum subuh kadang sudah harus berangkat, pulangnya pun harus sudah malam. Ya. Setelah itu bingung cari makan karena warung pada tutup. Ya. Sudah dapat duit tuh cari makan sulit. Ya. Wah, coba sana tuh enak, kadang didatangi tutup juga. Ya. Akhirnya terpaksa juga tahu lontong yang ada di dekat rumah. Akhirnya rezekinya walaupun punya duit banyak, cuman tahu lontong. Itu pun karena ya lontongnya sudah agak ini, akhirnya juga merasa kecewa. Jadi ya, susah. Ya. Dibuat susah. Ini kalau maksiat, kan itu Nabi mengatakan yumna'ul abdu ani rizki bidambin waqa'a fih, dalam riwayat irtakabah. Seorang hamba itu kadang dihalangi dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya, sebab kemaksiatannya. Termasuk rizki ilmu, yang itu rizki sangat berharga, ilmu yang manfaat. Karena itu pesan Imam Syafi'i rahimahullah, pesan Imam Waqi' kepada sang murid yakni Imam Syafi'i rahimahullah, ya, supaya meninggalkan semua maksiat agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Imam Syafi'i membuat bait, syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Aku mengadukan kepada sang guruku yakni Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau menunjuki aku untuk meninggalkan segala kemaksiatan, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah itu tidak diberikan kepada ahli maksiat. Itu rezeki ilmu. Rezeki dunia pun ternyata begitu. Ahli maksiat itu kalau toh mendapatkan luasnya rezeki, biasanya juga rezeki yang tidak jelas arahnya, jalannya. Kadang-kadang dari jalan korupsi, kadang-kadang dari jalan ini dan itu. Dan rezeki yang tidak halal itu tidak nikmat dan tidak membuahkan barokah, dan ujungnya adalah menjadi musibah. Kalau musibah itu disegerakan dan menjadikan dia sadar, maka itu adalah kebaikan dan kemurahan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau sampai mati tidak sadar diri, maka sungguh penyesalan tiada guna setelah itu, dan menjadi musibah yang kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, berikutnya yang bagi lil mu'minil muwahhid ayyaja'ala akbar hammi as-sa'ya li naili rizqil a'zam wal fadlil akbar ala wa huwa ridallah subhanahu wa jannatih fal jannatu a'zamur rizqi wa afdaluhu wa akramuh. Sudah seharusnya bagi orang beriman yang bertauhid
menjadikan perhatian utamanya, perhatian terbesarnya adalah usaha mendapatkan rizki terbesar dan karunia Allah teragung, yaitu berupa ridha Allah subhanahu dan surganya. Karena surga adalah sebesar-besar rizki, seagung-agungnya rizki, dan rizki yang paling utama dan paling mulia, di mana dunia ini dibandingkan surga tidak ada seujung kukunya. Ya. Kemudian yang kedelapan, imanul abdi bismihi subhanahu ar-raziq ar-razzaq yub'idu anil qalbi asyuha wal buhla. Keimanan hamba kepada nama Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rizki dan selalu memberi rizki, dan tidak ada sesuatu apapun yang kita butuhkan kecuali di sisi Allah ada gudang-gudangnya. Bahkan kata Nabi, apa yang di tangan kanan Allah itu belum berkurang dengan memberi rizki kepada semua makhluknya. Siang dan malam dia memberi rizki, apa yang ada di tangan kanannya belum berkurang kecuali seperti berkurangnya air lautan yang dicelupi jarum. Kemudian diangkat lagi, yang nempel di jarum itulah yang sudah diberikan kepada semua makhluk. Ya. Tentu keimanan hamba kepada Allah sebagai Ar-Razzaq itu akan menjauhkan hati hamba dari sifat bakhil dan kikir. Karena Allah Ta'ala Maha Kaya, dan bahkan berinfak, bersodakoh itu akan melancarkan rizki, memudahkan rizki. Bahkan mana qasad malun min sodakoh, mana qasad sodakotun min mal, sodakoh itu tidak akan mengurangi harta, dan Allah menjamin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Kebaikan apapun yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya. Maka kalau Allah yang maha memberi rizki dan maha kaya itu yang menjamin, kenapa kita harus ragu dengan jaminannya? Kenapa kita harus pakai matematika dan terlalu perhitungan secara matematika? 1 juta dikurangi 100.000 tinggal 900. Tapi kalau orang yang yakin bahwa Allah sang pemberi rezeki, 1 juta dikurangi 100.000 tetap 1 juta, karena yang 100 diganti oleh Allah Ta'ala. Itu di dunia, dan kalau kita ikhlas maka yang 100 yang kita infakkan itu akan Allah lipat gandakan dan kita ambil nanti di akhirat. 1 juta kita kurangi 500.000 akan kembali 1 juta. Itulah ya. Kemudian yang 500 akan Allah lipat gandakan untuk kita di akhirat. Kalau kita yakin, maka insya Allah kebakhilan itu akan bersih. Bahkan kalau memang kita mencintai harta kita, maka supaya kita bawa mati dengan cara kita transfer lewat BCA, ya, Bank Sentral Akhirat, ya, melalui orang-orang yang membutuhkan. Maka insya Allah di akhirat akan kita jumpai dalam jumlah yang berlipat ganda. Kita ikhlas dan keislaman kita bagus, dilipatkan 10-700 kali lipat, bahkan Allah akan melipat gandakan lagi untuk siapa yang Dia kehendaki, sebagaimana yang Dia janjikan. Jamaah sekalian, itulah apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dan menambah untuk kita keimanan kepada nama Dia Ar-Razzaq dan Ar-Razzaq, sehingga buah-buah dan pengaruh yang baik seperti yang sudah kita ungkapkan benar-benar terwujud pada diri kita. Iman kita meningkat, amal kita meningkat, infak sedekah kita meningkat, kecemasan tentang rezeki hilang dari kita,
dan keyakinan bahwa Allah Ta'ala menjamin rezeki, kuat, dan kesenangan kita, kecintaan kita untuk mendekat kepada Sang Pemberi rezeki, karena kita memang membutuhkan rezeki dan hanya Dia yang bisa memberi rezeki, itu akan tumbuh bergelora dalam hati sehingga kita senang mendekat kepada Allah dan juga mengabdi hanya kepada Allah, karena manusia itu akan mengabdi kepada siapa yang bisa memberi rezeki, yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Kalau sampai kita menggantungkan rezeki kepada bos kita, kepada atasan kita, bahaya. Boleh jadi kita akan secara sadar atau enggak sadar lama-lama akan mengabdi kepada bos kita, tidak peduli ini dibenci, dimurkai oleh Allah atau tidak. Yang penting bos kita ridho, bos kita senang pada kita, ya, bahasa kita tidak ada kecuali siap bos, siap bos. Nah, ini bahaya gitu ya, kalau menggantungkan rezeki kepada bos, kepada selain Allah. Tapi kalau kita menggantungkan rezeki hanya kepada Allah karena yakin hanya Dia yang bisa memberi rezeki, ketika bos kita menyuruh yang salah, menyuruh yang menyimpang, kita akan bisa mengatakan, maaf bos, ini menurut agama saya, menurut Allah Ta'ala tidak boleh, saya enggak berani, ya, karena Allah kalau sampai memurkai saya, bahaya bagi saya. Loh, kalau kamu enggak manut saya pecat kamu. Kamu makan apa nanti kalau tak pecat? Bilang saja, mohon maaf bos, jangan dipecat, kan itu kan? Ya. Ya, tapi yang memberi rezeki saya bukan bos tapi Allah Ta'ala, ya. Kalau bos tetap mecat saya, insya Allah saya tetap makan nasi dan Allah akan tetap memberi saya rezeki, ya. Cuman tolong dipertimbangkan dalam memecat saya daripada bos nanti menyesal. Bisa ngomong gitu kalau hatinya itu bergantung hanya kepada Allah dan yakin yang memberi rezeki hanya Allah, bukan bos, gitu ya. Dari situ keyakinan terhadap Allah Ar-Razik, satu-satunya Ar-Razik dan Ar-Razzaq, ini penting dalam menjaga tauhid diri, dalam menjaga tauhid dan pengabdian hanya kepada Allah saja. Nah, kiranya demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan. Assalamualaikum. Bismillah. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Apa benar seseorang yang telah berbuat zalim kepada kita, rezekinya akan Allah sempitkan? Dan apakah seseorang itu harus meminta maaf kepada seseorang yang telah dizalimi agar rezekinya kembali dilapangkan? Afwan, jazakallahu khairan. Ya. Allah Ta'ala kadang menghalangi rizki atau menghalangi kemudahan seorang hamba untuk mendapatkan rizkinya. Artinya membuat hamba ini sulit untuk mendapatkan jatah rizkinya karena dosa yang dilakukannya, sebagaimana kata Nabi tadi, yumna'ul abdu an rizki bidambin irtakabah. Seorang hamba dihalangi dari rizki karena dosa yang dilakukannya, yakni menjadikannya sulit untuk mendapatkan jatahnya. Dan di antara dosa itu adalah berupa dosa mendolimi hak orang lain, apa itu menipu atau mengambil hak orang lain dan sebagainya. Sehingga kalau kita ingin bersih dari dosa yang bisa menghalangi rezeki kita itu, ya harus tobat kepada Allah. Tobat itu kalau kaitan dengan hak orang lain itu syaratnya ada 4. Al-iqla' ani dzunub, meninggalkan dosa itu, an-nadam 'alaiha, menyesali dosa-dosa itu, kemudian al-azm bi adamil audah ilaiha, yakni bertekad tidak akan mengulangi dosa-dosa yang ditobati itu. Kemudian yang keempat,
mengembalikan hak kepada orang yang telah kita serobot haknya atau telah kita ambil haknya, kita kembalikan. Itu kalau berupa sesuatu yang bisa dikembalikan. Tapi kalau itu berupa nama baik, ya kita kembalikan nama baiknya. Kalau kita pernah mencela atau ngerasani, ya kita minta maaf padanya dan sebagainya. Maka dengan itu insya Allah dosa diampuni dan tidak lagi menjadi penghalang rezeki. Karena orangnya pun ketika tahu juga telah ridho, sehingga tidak berharap buruk untuk kita dan tidak mendoakan buruk untuk kita, karena doanya orang yang didolimi itu juga mustajab. Tidak ada penghalang antara doa orang yang didolimi dengan Allah Ta'ala, itu satupun penghalang. Ya, jadi ya itulah caranya. Dan memang benar dosa itu menghalangi rezeki, termasuk dosa kezaliman kepada orang lain. Taib, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.